Balik lagi yuk lah podcast. Barengan kita berdua, Badai di sini dan Suprapto. Yang pasti kita ketemu bersama satu orang yang kemarin sempat viral beberapa waktu yang lalu ya. Ini adalah founder dari The Fame Manajemen Musik raksasa di Medan. Siapa yang tidak kenal The Fame di Medan ini? Asli. Selain benar musik tapi Pak, orang belum banyak yang tahu juga. Syafiq ini juga Dosen bahasa Inggris ya, sastra Inggris ya. Jadi kita emang harus ngomong in English. In English ya. Oh iya, sastra Inggris ya. Sastra Inggris Pak, ya. Pendor juga, pendor. UMKM juga Pak. UMKM. Jual apa? Kue bawang. Kue bawang, Peye juga sempat jual peye ya. apalagi? Sama jual diri Singkong. juga. Enggak. Jual Dulu diri. itu dulu. Musik director juga. Musik director karena dia juga arranger juga ya, menciptakan beberapa musik juga ya untuk kebutuhan Bang Ijek ya. Bukan? Iya, benar-benar. Sewan studio juga. Lebih ke recording sih. Recording. Lebih ke Baru recording. itu ya. Bisa rekam suara juga di situ ya. Bisa. ya. Jadi Medan voice over bisa. Sebanyak apa tagihan tiap bulan? Kok sampai segitunya gitu? Ngomong-ngomong soal tagihan, cicilan mobilnya udah lunas nggak? Itu kan mobil di branding sama The Fame tuh, logo The Fame. Udah lunas belum? Nyicilnya orang tua jadi. Oh, di sana orang tua. Investornya orang tua. Pak. Sungguh tidak ada debt collector, tidak ada pressure ya. Iya, kebetulan orang tuanya juga ini Pak ya, orang penting ya Pak ya. Alhamdulillah baru berapa lama ya? Baru menjabat. Sebelumnya dosen dua-dua. Sastra Inggris juga. Yang bos cewek, Bos cewek, sastra Bos Inggris, cowok, sastra Indonesia. Sastra Indonesia Unimed dua-duanya. di Universitas Medan. Berarti di rumah tuh kalau Universitas apa Medan. namanya ngomonginnya sarapan breakfast ya? Kan siang lah. Tergantung menunya apa. Oh, gitu. Oh, misalnya telur dadar ya sarapan. Sarapan. Misalnya ada sosis ya breakfast gitu. Oh, iya. Sosis kayak corn apa gitu. Nah, itu baru. Oh, iya. multilingual ya di rumah ya. Tapi gara-gara itu juga Syafiq ini akhirnya mengepakkan sayapnya tidak hanya di dunia musik. Konon dulu katanya sempat juga kepikiran untuk membangun sebuah IO ya. Enggak sih sebenarnya. Membangun itu enggak, tapi memang masa mudanya dulu itu selain ngeband ikut jadi kru. Oh, gitu, nge-crew nge-crew. Megang apa Pak? Kru. Mulai dari bawah tuh, mulai dari ngangkat aqua pernah, ganti tisu toilet pernah, Waduh, iya. sama flash. Oh, flash. Musik aja itu. Tapi aku di situ berkarir sih. Oh, Berkarir. Maksudnya udah sempat di titik project officer juga pada akhirnya. Dan konon dulu katanya Syafiq ini sempat pengen mengadakan konser yang akhirnya batal ya. Oh iya. Iya. Tahu. Itu Dulu tuh berapa ya? sempat heboh gitu. Konser apa sih dulu? Ada banyak bintang tamunya. gitu Ya, Dan dulu itu lagi happening tuh Berry Likumahua, Enda Endresa, sama Ran kan. Jadi kami bikin konser. Sebenarnya itu awalnya punya anak etnomusikologi. Dia ajak Hazelnuts dulu nama bandku kan. Oh iya. Sampai sekarang kan masih Syafiq Hazelnut. Masih. Jadi dia ajak Hazelnut sebagai opening act. Ujung-ujungnya ngobrol-ngobrol bantuin lah aku jualin tiket gitu. Akhirnya jadi kayak gimana ya? Dianya lari aku yang Ini kayaknya dia lari lama ya sepertinya. Tapi akhirnya lari gitu Pak. Lari. Itu setelah udah pre-sale tiket juga ya Pak ya? Iya. Dan sempat stres juga saat itu Pak. Itu Sempat. kejadian beberapa tahun yang lalu. itu kalau nggak salah 2011 kayaknya. 2011 ya. Itu masa muda masih labil-labil. Status waktu itu masih lajang ya Pak? Masih lajang. Pacarnya dulu masih teman bapak. Oh iya. Nah, gara-gara bapak selingkuh makanya dikasih Tuhan cobaan gitu Pak. Dan aku nggak diajak ngobrol. Tapi emang sepak terjang seorang Syafiq sebagai musisi dan juga penakluk wanita sampai akhirnya sekarang udah tobat ya Pak ya? Tobat. Karena dulu yang dipacarin juga selain Dikasih pelajaran lagi sama dia, aku. apa tuh pelajarannya Pak? Kasih pelajaran, maksudnya aku buat sama teman bapak, dibuatnya sama aku. Saya tidak mengerti ada membantu saya. Lebih karma. Jadi dia dulu sempat selingkuh terus macarin partnernya di tim dulu ya. Iya, Yang iya. akhirnya diselingkuhin lagi. Gitu. Sebentar. Tapi nggak gini, kalau aku dari dulu memang kenal, tapi aku nggak kenal di secara wilayah pribadi ya gitu. Aku pikir memang dia adalah orang yang Tidak. yang apa ya sangat
lurus-lurus aja Anda ya, itu satu-satu tidak, aja tidak. gitu. Tidak, Syafiq ini adalah salah satu musisi tersombong di kota Medan ya. Pak, saya tuh datang bela-belain pakai AG itu biar nggak kalah saing sama dia, Pak. Apalah daya saya. Sendal guys. Jadi emang ngomong-ngomong soal Air Jordan gitu ya, Syafiq ini dan anak-anak The Fame pada umumnya emang identik dengan band yang cukup berkelas. Karena untuk bisa gabung di The Fame sendiri persyaratan utama harus punya Air Jordan ya, Pak ya. Enggak, sebenarnya bukan gitu sih. Jadi sebenarnya banyak dari cara-caranya The Fame itu ngikutin yang lagi tren Jakarta sih sebenarnya. Cuman kebetulan aja kita duluan gitu. Di Medan. Terus kan kita kan circle-nya agak suka apa ya? Suka saling meracuni gitu kan. Belilah, nggak ada duit kau ya, gitu-gitu. Jadi akhirnya pada pakai semua, akhirnya jadi salah satu image mungkin gitu sih. Image yang dibangun seorang Syafiq untuk anak-anak The Fame. Nggak sengaja sih Jadi sebenarnya. buat aku tuh kayak bagian dari personal branding sih. Aku juga setuju. Karena maksudnya ketika mereka jualan ataupun sales tentang produk mereka, kalau packagingnya nggak meyakinkan, siapa yang mau pakai? Gitu At least punya value gitu, Pak. Punya nilai. Ya orang mereka mampu kok. Dia mampu, why not? Kenapa kalau misalnya mampu ya? Ya kalian aja yang nggak mampu sampai. Julitin orang pakai Air Jordan gitu. Tapi ada nggak sih yang beli Air Jordan pakai kredipo? Ya itu Nggak urusan bisa dia kayaknya. pribadi lah, Pak. Bisa pak. Bisa ya? Kan bisa tarik tunai. Bapak pernah, Pak ya? Pernah. kayaknya ya. Nah, masa pandemi ini sering saya gunakan. Tapi selain juga Air Jordan, The Fame ini juga identik dengan turtleneck. Nah ini juga jadi bagian dari brandingan seorang Syafiq untuk anak-anak Hazelnut, untuk anak-anak The The Fame Fame, gitu ya. Mereka selalu tampil menggunakan jas atau blazer, tapi dalamannya turtleneck. Gitu. Sesekali lah. Jadi itu apa juga sih supaya jadi icon juga, ciri khas juga. Signature-nya The Fame tuh ya kayak gitu ya. Iya, Selain juga kualitasnya bisa nggak usah diragukan. Bisa bersaing lah. Bisa bersaing. Tampilannya juga good looking ya, Pak ya. Ya. Permasalahan Mudah-mudahan. ini juga jadi permasalahan nih soal good looking nih. Kenapa lagi? Karena banyak orang yang sepertinya tidak terima gitu dengan ke good lookingan seorang Syafiq gitu. Bukan akunya sih sebenarnya. Sebenarnya good lookingnya itu kan melihat ke semua ya. Keseluruhan ya. Jadi kan memang di The Fame ada yang ganteng-ganteng, ada yang cantik-cantik juga kan. Jadi kan cuman mungkin secara pengalaman itu di bawah dari kompetitor gitu. Jadi ada omongan-omongan kayak menang cantik ya lo, menang ganteng ya lo, gitu-gitu. Padahal nggak bisa lah. nyanyi gitu. Ya pasti suaranya bagus. Kalau dia suaranya nggak bagus, aku masukin ke The Fame. Enggak lah. enggak. Enggak. Secara bank lagu nih ceritanya. Menurut aku kayak hal-hal yang menjadi apa namanya barometer Syafiq juga sebenarnya udah pas sih Pak gitu. Maksud aku kalau ditanya suara bagus kan itu sebenarnya tergantung selera ya Pak. Iya, Bagus betul. atau tidak. Tapi kalau bisa nyanyi paling nggak aman. Toh kalau wedding nggak yang Bapak ini jago nyanyi. Iya, aku udah beli jas 3 biji. Warna-warna tunggu ini Syafiq kok nggak nelfon. Itu kode loh, Pak. Iya, buat aku kayak gitu. Orang bisa nyanyi aja, karena di wedding itu buat aku kayak orang nggak harus nunjukin gimana lagi teknik vokalnya. Yang penting nyaman pada saat nyanyi, udah cukup dan good attitude ya buat aku ya, Nah, kayak betul, gitu. betul. Intinya harus bisa menghibur audiens, Pak ya. Nggak perlu punya suara yang akrobatik, nggak perlu. Apa kurangnya kalau dari sisi menghibur? Nggak ditarik-tarik. Luar dalam hiburannya, Pak. ya. Iya, nggak ditarik. Itu bahasannya lebih dalam lagi sih sebenarnya. Kalau masalah menghibur. Jadi misalnya contoh nih, kayak di The Fame sendiri ada yang sangat menghibur tapi ada yang sangat kalem kan. Nah, jadi maksudnya tugas manajemen itu sebenarnya konsultan. Jadi klien kira-kira Ekspektasinya terhadap yes. penampilan The Fame ini mau Iya, seperti apa, kan gitu? ada yang nggak suka ricuh gitu. Iya. Ada yang sukanya Kalem, elegan. classy gitu ya kan. Benar. Jadi dari 10 menit, 15 menit ngobrol dengan klien itu kita harus tahu dia maunya apa sebenarnya. Sebelum dia bilang. Benar. Gitu. Jadi siapa tim yang harus kita turunkan gitu, Pak ya? Yes, jadi di dalam Fame itu emang udah banyak variasi sih. Ada berapa sih anggota pasti dari The Fame sendiri, personel The Fame? Yang di dalam grup ada 63 orang. 63 orang. 63 Itu yang orang. harus digaji, Pak ya? Kan gaji per job. Ya tetap aja, Pak. Gian semua yang ngatur Iya, keuangan. tapi kan 63 tuh bisa dibagi dia bodoh buat segmennya yang ini, Iya. main ini. itu termasuk Tapi beban juga loh. beban, Pak. Walaupun gajinya per job beban juga, nggak bisa ngasih job lari. Iya sih. Orangnya lari kan. Percuma aku di sini, ngapain?
Tapi kan nggak maksudnya kan nggak eksklusif kontrak kan sama Bapak? Enggak. Tapi tetap mereka tetap bisa main di luar kan? Jadi gini, dari 63 itu ada yang hampir bisa dibilang eksklusif kontrak. Memang aku nggak kasih dia main sama siapa gitu. Jadi ada beberapa dari sisi segmen pasar yang menurut aku ini kompetitor jangan main di situ, tapi aku bolehin di sini gitu-gitu. Tapi dari segi ada yang misalnya dia tidak terlalu ikonik gitu dan aku pikir dia juga masih perlu banyak jam terbang, aku biarin. Dibebasin Pak ya. Iya. Jadi rules-nya itu per orang beda. Gitu. Jadi buat timnya Sapik yang masih dibolehin main di luar, Berarti Berarti belum laku lagi. belajar banyak. Anda tidak dipertahankan. Kalian butuh belajar banyak ya. Tapi ngomong-ngomong soal kontrak eksklusif, kita pengen tahu siapa aja Pak. Boleh dikasih tahu nggak namanya siapa aja? Yang diperbolehkan main di tempat Contoh lain? ya, kalau vokalis cowok tuh yang aku nggak kasih main di tempat lain tuh Hendra Majere. Hendra Damanik ya. Hendra Majere, Ya, maksudnya di segmen Wedding Indo ya. wedding. Tapi kalau di Chinese Wedding sih aku bolehin. Karena kenapa aku bolehin strategi juga sih, bisa nyuri-nyuri masuk. Iya sih. Iya benar harus masuk semua pasar ya Pak. Iya, strategi Benar. Kalau ngomongin tim gitu kan Pak, Bapak tuh kayak kan ada yang selalu seleksi alam ya, ganti bongkar pasang. Sejauh ini yang paling rasa kan selalu ada bad attitude ya. Iya. Separah apa sih pernah ada salah satu tim yang bad attitude kan sampai Bapak ini nggak bisa dipertahankan nih, gua keluarin nih. Nah, sebenarnya kalau masalah bad attitude itu seumur-umur aku buat fame itu hanya satu yang aku keluarin. Yang lain-lain itu sebenarnya apa ya? Bad attitude itu kadang-kadang tergantung dengan kondisi keseharian dia sih. Jadi misalnya dalam 1 minggu ini dia benar-benar ngeselin telat terus. Maksudnya suaranya dia perform nggak bagus dan segala macam itu mungkin dia ada masalah. Jadi untungnya aku punya The Fame itu adalah aku nggak bergantung ke 1-2 orang gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya aku kayak ya udahlah kau istirahat dulu lah. Oh, berarti emang dia juga peduli secara psikologis gitu. Kadang psikologis dari timnya. Iya. Jadi ya perform dia jelek, mungkin dia punya masalah sama hubungan percintaan, keluarga, keuangan juga. Makanya Bapak sering-sering ngasih job Pak sama anaknya. Oh enggak, buat aku kayak gini sih sebenarnya kayak kita nggak bisa bawa masalah pribadi kita ke kerjaan ya. Harus Tapi profesional. kalau di itu betul. Tapi maksudnya yang namanya di dunia seni itu kadang-kadang nggak bisa terlalu 100% gitu kita hadapin gitu. Pasti kelihatan masih ada pasti kelihatannya. Ya aku setuju sih, maksudnya tiap orang menghadapi masalah yang berbeda-beda Pak ya. Outputnya juga berbeda-beda kalau misalnya dihadapkan pada satu masalah gitu. Ngomong-ngomongin bad attitude, Aha. salah satu bad attitude yang terjadi di circle pertemanan atau circle bisnis itu kan sebenarnya persaingan tidak sehat. Nah, Terus belum lagi mention-mention yang negatif. benar. Sindir menyindir. Sindir menyindir. Benar. Ya kan? Kemarin tuh kita diperlihatkan gejolak di sosial media orang-orang ini. Itu cukup viral. Cukup Pak. viral. Di timeline saya itu ada apa dengan Iya. Syafiq ini? Ada apa dengan keyboard? Bentar dulu, viralnya setelah aku speak up. Nah, kebetulan karena saya nggak ngikutin Iya juga. kompetitor itu, saya Iya juga. viralnya gara-gara Kita lihatnya dari Bapak. dia kan, ada tulisannya keyboardist transpose. Keyboardist aku sampai japri loh. Maksudnya apa sih Apa itu maksudnya transpose? gitu? Maksudnya kenapa haram sekali kalau misalnya keyboardist ini main transpose gitu? Sampai aku tanya sama Itu dia. masalah- Bapak tahu? Transpose itu apa? Enggak, aku nih pernah denger dulu kalau misalnya kayak di keyboard bongkar pakam, kan dari kampung gitu. Di transpose itu udah pokoknya jatuhnya kayak lebih kayak breakbeat aja gitu. Tapi aku nggak ngerti esensi transpose itu apa Nah, kan. di sini nih mungkin Syafiq bisa jelasin. Enggak, jangan ngomongin transpose-nya. Ya kan? Kalau kita ngomongin teknis. Ini masalahnya apa? Ini kok kemarin ada keributan itu dan apa yang diributin Boleh sebenarnya? diceritain langsung hadap kamera, Pak. Awalnya itu gimana ya? Itu sebenarnya kan dari podcast dari salah satu kompetitor di weddingan ya, bisa kita bilang arahnya itu di weddingan. Jadi yang mereka itu ngejelek-ngejelekin, tapi ngarahnya ke kita gitu. Jadi gimana ya, maksudnya bukan sok pede atau apa segala macam, mau ditanya siapapun kalau udah itu karakteristik ya, misalnya kayak Nike maksudnya Air Jordan, terus turtleneck, 2 itu aja lah gitu kan. Tambah lagi studio baru, brewokan lagi gitu kan. Maksudnya semuanya itu udah arahnya udah kayak menuju ke aku atau ke The Fame gitu. Jadi
Yang sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana selain emang caranya yang nggak oke sih sebenarnya. Udah nonton belum? Kita Maksudnya nggak asik gitu. cara ngedisnya Pak ya, cara Iya, nyindirnya gitu. gitu. Ya. Tapi kenapa sampai Bapak pun akhirnya tersulut emosi itu gara-gara apa gitu? Sebenarnya kalau udah nonton videonya, ini aku beberapa orang yang bahkan mungkin hatersku, begitu Sombong sekali. begitu ngelihat video itu pindah, bencinya itu jadi ke situ gitu. Karena saking ngeselinnya lah. Jago ya brandingnya Pak. Nggak, gimana kita mau nonton videonya jadi Udah take down Pak. Tapi kan ada podcast reaction. iya. Di situ yang penting-pentingnya ada. oh ada Iya nanti bisa di situ kan. Bisa Nah, jadi ditonton lah podcast bisa reaction. di Nah, Punya teman-teman kita juga ya siapa? ya. orang Gopas ya. Ya, punya orang Gopas. Nanti linknya ada di bawah Kalau video. misalnya kalian penasaran apa sebenarnya duduk permasalahannya. Terus Pak, Nah, sampai mana tadi? wah sampai tadi. Oh, sampai jadi maksudnya memang permasalahan itu di videonya sih sebenarnya. Jadi kayak ada beberapa orang yang sebenarnya nggak terlalu deket sama aku, kok gitu ya mulutnya, gitulah. Kok gitu ya mulutnya, gitulah. Padahal kalau cara ngejeknya enak, bisa jadi yang haters aku ini bilang mampus kok, gitu. Intinya ini, Ini kasus memang menjaring simpati ya Pak ya. Iya, jadi apa ya kayak keterlaluan sih gitu. Ada orang-orang memang seperti itu Pak. Bahkan dia ngomong aja mukanya ngeselin. ada orang yang bakal dia maki aja orang ketawa dimaki dia. Ini mungkin yang salah mukanya sama intonasinya. Iya, sama penampilannya gitu Pak, nggak good looking mungkin. Kalau misal dia ngomong tapi tampilannya menarik, mungkin orang bakal dengerin. Gitu. Ada nggak apanya? Apa Instagramnya? Bapak lah, Dia Bapak. Udah dikunci. Dikunci. Loh, Bapak nggak follow-followan, tapi kemarin kan sempat. Sempet. Udah dikunci Pak. Jadi gini, aku unfollow kan supaya nggak jadi penyakit hati. Jadi sebenarnya gini, waktu itu kejadian, Terus kalau nggak salah itu 2-3 jam sesudah itu aku udah lihat. Oh, Habis itu aku curhat sama istri dulu, curhat sama istri dulu, Rani. sama Rani. Habis itu aku curhat sama ex ownernya mereka. Ex ownernya siapa Pak? Kalau Nah, bisa itu boleh di-mention, temanku Pak? juga, Bang Fahmi namanya. Oh, Fahmi MC. Yes. Jadi aku curhat ya kan, aku curhat. Tenang. Habis itu, udahlah Bang. Dan dia bilang nggak ada kerjaan tuh, namanya orang sirik gitu-gitu segala macam. Udah, aku pikir cukup lah. 2 orang aku curhat dan memang habis itu udah aku kerja udah nggak ada mikirin apa-apa lagi kan. Aku waktu itu lagi mixing lagu, lagi ngulik-ngulik segala macam. Tiba-tiba yang bikin terpancing lagi tuh ada salah satu anggota FEM yang bilang dia nge-share linknya terus dia bilang ini perasaan aku atau ini memang abang? Bentar ya. Ini yang akhirnya nanya bukan yang mau menculik itu kan? Bukan. Yang menculik itu bukan anak band. Oh, bukan anak band ya? Tapi satu tongkrongan. Oh. Gitulah. tadi siapa namanya? Langsung di Satrio Cari Pambudi. dong. Yang mana nih? Yang tadi yang bilang Bapak yang nyindir Air Jordan apa Satrio. Iya kan Satrio Pambudi Ya. kan? Satrio Piningit Pak. Apa nama YouTube-nya? Nama YouTube-nya. Sebat podcast. Udah Kayaknya nggak ada. Udah nggak ada. YouTube-nya pun di-tag. Iya, YouTube-nya di take down. Kalian siapa? FBI, CIA, di-tag dan orang tiba-tiba. Pak, ngeri Pak. Syafik ini ketawa-ketawa tapi ngeri. Karena tuh sempat hampir diculik juga ya Pak ya? Nggak tahu sih. Jadi sebenarnya itu kan, jadi udah balik ke cerita tadi kan dikasih tahu. Ini perasaan aku atau emang abang gitu? Ya akulah, siapa lagi? Dengan Santai. bukan dengan karakter itu semua yang menurut kau di Medan selain aku. Iya sih. Nih. Bapak sih. Yes. Rambutnya kayak jamet. Daya lo. Hah? Anda kalau tidak mampu membeli ini, Anda jangan komen. Hah? Kalian tidak Sabar. Jadi Pak, gini. dia lagi puasa loh Pak. Iya makanya biar aku yang marah. Diwakili ya. Buat aku kayak gini Pak, orang-orang yang tidak buat aku kayak ada penyakit hati. Aku nggak bilang itu syirik atau kayak mana. Tapi maksud aku, ketika kita tidak mampu, jangan menyalahkan hal-hal lain atas yang nggak bisa kejadian sama kita. Paham nggak sih Pak? Iya. Misalnya nih, Bapak pergi ke Amerika Selatan, misalnya katakan traveling. Dia pengen, tapi dia nggak bisa. Tapi dia memarahkan itu dengan kondisi gitu loh. Malah julit-julitin. Sebenarnya itu sah-sah aja, tapi kalau dalam circle kita. Di pribadi nggak apa-apa. Nggak Maksudnya- usah di-share juga. Iya, itu kan aduh apa ya gitu. Misalnya circle kita nih ngobrol, ih, tengok tuh. Sok-sokan pakai Jordan gitu. Ya udah, selesai. Ini sampai itu loh. Maksudnya kan mengundang
Ya, ke diri sendiri. apalagi menyinggung orang lain gitu kan. Dan menyinggungnya itu nggak cuma secara personal tapi juga secara komunitas Iya. sendiri gitu Pak ya. Bapak sebenarnya cuma bisa bilang kayak gini ke kamera, iri bilang bos. Gitu. Enggak. Oh ya, satu lagi sebenarnya yang membuat banyak yang marah, walaupun dia nggak ada, maksudnya bukan anggota FEM ataupun teman dekatku, karena ada juga waktu itu nyindir masalah 150.000. Maksudnya apa Pak? Air Maksudnya Jordan itu- harga 150.000? Bukan, kayak rate reguleran. Jadi satu kota Medan tuh, nah makanya pada akhirnya Bang II turun, SPMI turun itu ya gara-gara itu. Jadi kayak banyak anak band yang tersinggung. Ih, kayak gitu. Jadi kalau misalnya sebelum ketemu dia tuh ngomong sama aku, emangnya kalian reguler dibayar berapa gitu? Kan maksudnya ya reguler tuh kalau di Medan kan 150 ke 250 gitu kan, memang kecil. Oh iya. Karena tergantung event juga Pak ya. Jadi Enggak, karena reguler. Reguler. Tiap hari. Kalau tiap hari satu kali reguler gopek kan rugi yang punya gede. iyalah. Bos. Ya bayangin aja, misalnya yang main 6 Iya benar. belum tentu bisa. Iya. Isi. Terus? Ya udah, jadi ini udah ributnya itu udah bukan cuman ke aku, cuman kayak gimana ya, sambil mau ngingetin ke si mereka ini, pihak-pihak SPMI tadi itu, karena aku yang paling dituju lah, yang paling diserang kan, jadi akhirnya manggil aku juga, walaupun aku bilang ngapain bang, ngapain diurusin gitu. SPM ini apa? OKP? SPM ini Syarikat Pekerja Musik Indonesia. Oh, jadi ini adalah salah satu badan bukan organisasi ya, kayak wadah yang pekerja-pekerja seni di Menaungi, Kota iya. Medan. Iya, jadi Khususnya di musik. iya, jadi ini sebenarnya ada waktu mulai dari PSBB tahun lalu sih. Jadi karena gini, pemerintah mau bantu anak band, nggak tahu organisasi yang mana gitu. Makanya dibentuk lah si Makanya dibentuk SPMI ini ya gitu. Pak ya. Berarti Itulah awalnya. kasus ini juga menjaring simpati, maksudnya banyak orang yang tadinya Banyak yang iri, tersinggung. benci. Karena ranahnya udah lebih luas, apalagi tadi mengenai 150.000 reguler, itu Benar. lebih Nggak luas. Kan? cuman komunitas The Fame aja yang tersinggung, tapi juga komunitas musik pada umumnya. Bukan komunitas, corporate. Pak. Corporate. Iya dong, iya kan. Iya. Kalau Company ya. benar, kalau komunitas itu non profit Pak. Iya. Dari perseteruan, udah pada akhirnya mengerucut ke Bapak. Oke. Jadi kan udah mulai ribut nih. Jadi sebenarnya aku kesal. Cuman waktu itu cara nunjukin kesal aku itu dengan aku buat story-nya ya yang podcast mereka gitu. Tonton nih, aku bantu ya biar rame. Maksudnya kan nyindir sebenarnya. Iya. Aku juga sempat lihat postingannya tuh di. Tapi nggak buka pasti kan? Karena nggak menarik pasti. Iya. Semuanya gitu bilang. Begitu kita cari, Pak, aku dan beberapa orang temen tuh sampai searching siapa yang punya podcast tapi latarnya kelambu gitu. Sampai nyari. Karena podcast kita latarnya nggak pakai kelambu kan, Pak? Terus studio kita bagus bos. Podcast kita. Ya studionya aja sih, maksudnya kayak bantulah subscribe lah. Ya pokoknya bantuan dari teman-teman cukup subscribe kita aja. Jadi Pak, kita tuh terkenal podcast yang selalu tiap minggu ataupun tiap bulan itu ganti setup. Karena kami jualan studio Pak. Oh ya, siap. Karena ini juga didukung sama Katara Studio ya, Pak ya. Oke terus Pak. Nah bingung deh. Nah, gimana tadi? jadi aku buat di story, makin rame yang nonton, makin rame yang Reaksi ya. reactionnya makin banyak lah macam-macam. Tapi rata-rata sih pasti pro ke sini juga kan. Syafiq. Nah jadi Ya udah ada 60 yang pro ya? iya di luar itu juga banyak Oh pasti. kirain 60 pro, anggota dia semua. Lain lebih banyak lagi Kalau yang di 60 itu ya panasnya udah panas sekali lah, benar gitu kan. Terus? Udah habis itu yang buat makin parah itu sebenarnya mereka repost dengan nggak sesuai sih, misalnya apa ya, pura-pura nggak tahu kalau lagi disindir, habis itu pakai cium-cium, coba ya digituin. Nah di konteks ya salah satu yang merepost itu maksudnya di anak fem ini kan sebagian tuh anak seni musik Unimed dan sebagian itu dari SMM itu SMA-nya sekolah musik kan, yang di deket Taman Budaya di belakang. Nah jadi itu adik kelasnya, jadi di sini udah tercampur dengan masalah senior junior jadinya. Meluas jadinya. Meluas jadinya udah bukan cuman aku jadinya gitu. Cuman ya tetaplah teman-temanku tuh nggak terima aku dihina gitulah dia. Kenapa teman-teman Bapak nggak terima Bapak dihina? Kan ada
ya gimana Ya ya? berarti track record dia baik, Pak. Maksudnya dalam arti buat aku kalau ada orang-orang yang nggak terima seseorang dihina itu memang ada hal-hal baik yang harus ada ketidakbenaran yang diomongin di situ. Benar. Tapi reaksi Bapak kan sempat marah tuh. Kalau marah kan berarti benar yang dibilangin sama podcast itu. Iya sebenarnya kalau dibilang nggak benar ya benar semua sih Pak. Lalu kenapa marah, Pak? Ya Dan tar. gini nih. Ini kita Konteksnya gini. satu-satu yang Gini benar. konteksnya gini. Tes dulu, tes. Oke. Teman Bapak Hah. circle-nya deket. Mm-mm. Misalnya, aduh kayak mana ya, aku nyontohinnya takut. Nggak apa-apa, maksudnya ini kan contoh. contoh ya? Ini contoh. Ini- Ingat ya, ini contoh ya. Oke. Atau aku nyontohin diri aku aja lah. Ya sendiri. udah, boleh, lebih boleh bagus lah, Pak. lagi. Misalnya dia bilang, transpose aku kayak gitu. Kalau di circle aku nggak pernah marah. Gitu. Nggak transpose itu apa sih, Pak? Aduh itu. Nggak seriusan. Nggak, sebenarnya Tadi udah diminta jelasin Ini ya, Bapak. aku jelasin secara singkat. Transpose itu naik turunin nada, fiturnya di keyboard. Oh. Jadi gini, kemudahannya itu sebenarnya dulu diciptain. Misalnya nih Bapak, Kayak biasanya kalau- key-nya dari D. Benar. Habis itu lagi sakit, Heeh. ya kan? Suara nggak Turun sampai. lah, nggak sanggup. Nah, diturunin ke C itu pakai transpose. Tapi Bapak tetap main yang di D tadi. Iya. Oh, berarti kayak kapo di gitar. Benar. Oke, lanjut. Nah, itu. Misalnya di dunia musisi itu sebenarnya hal yang Sah-sah aja. bukan memalukan Oh, sebenarnya. memalukan justru, Pak. Sebenarnya di dunia musisi ya, bukan di dunia entertain, ya. Oh, kalau Bapak sekolah di Purwacaraka main transpose? Ya pastilah. Maki ya? Pasti dimaki. Kok ngapain les gitu kalau mentranspose gitu. Iya, Tapi kan ini dunia komersil kan. Iya, ya ngelesnya gitulah. Ya. Ya kalau ada yang gampang ngapain diribetin Benar, gitu itu, loh. itu, benar. Maksud aku gini, itu kan makanya Bapak main kan tidak dalam porsi kompetisi. Benar. Tidak dalam porsi mengajar juga. Iya, makanya aku gitu. bilang itu sah-sah aja. Iya, jadi kan memang menghibur. Mm-mm. Pure menghibur dan itu salah satu kemudahan yang diciptain yang buat keyboard sekarang Iya, gitu. Oke. intinya ngapain mempersulit diri sendiri kalau misalnya ada cara mudah gitu, Pak Iya, ya. tapi sebenarnya anggotaku yang lain juga nggak transpose. Oh, Jadi aku Bapak boleh gara-gara Bapak ownernya. iya betul. Cukup egois ya ternyata. Jadi timnya yang lain tuh nggak boleh transpose. Yang boleh transpose itu cuma dia aja karena dia ownernya. Nah, aku bantu selalu, aku bela. Karena Pak, kayak tadi semuanya udah diurusin. Banyak kali bisnisnya. Pusing Pak Asmin dan kalau Iya, kemana lagi ya? itu Gitu. dia. Dipikirkan dong. Jadi kan kalau misalnya ada ejekan di dalam circle biasa aja, di luar circle belum tentu biasa aja. Benar. Jadi baper jadinya. Contoh misalnya apa ya? Misalnya, aku mau ngejek. Ini nggak ngejek, contoh. Misalnya botak misalnya gitu. Botak. Bro, rambut ini. Nggak apa-apa, kita doain aja bentar lagi. Enggak lah, bro, botak. Enggak, aku terus. cuma di sini. Nah, misalnya botak, ya kan? Yang ngomong misalnya emang circle yang ngobrol tiap hari. Heeh. Tiba-tiba ada orang nggak kenal siapa, woi botak. Iya. Kayak mana? Makanya Nah. ketika orang yang ngomong lain itu jadi lain rasanya gitu loh. Iya. Baru sebenarnya gini sih, yang membuat sebenarnya ini ricuh seharusnya kalau mereka sebenarnya kan yang diinginkan mereka kan sebenarnya exposure, udah pasti ya. Jadi reaction dari kita semua ngebuat itu makin rame ya supaya YouTube-nya nanti ditonton orang kan gitu. Tapi sebenarnya yang salah sih udah tahu ada masalah, maksudnya segitu banyaknya komen, yang dibalas cuman yang pro doang gitu. Oh, Kan strategi. bikin panas. Iya, yang kontranya nggak dibalas. Iya, yang Kayak kontranya nggak diabaikan aja dibalas ya. gitu kan. Maksudnya kan jadi yang lain tuh makin panas. Jadi ya setidaknya lah kalau mau cari exposure, setidaknya permisi dulu bang, aku jadiin kalian ini ya biar rame gitu. Itu nggak apa-apa loh sumpah. Koordinasi guys. Nggak apa-apa. Atau waktu udah jadi kericuhan, tapi jangan biarin lama ya. Itu udah 4-5 hari loh. Ini ya kan. Langsung bang, Maaf ya. gitu. bang sorry ya bang, kayak mana bang, kami hapus aja. Basa-basi kayak apa kayak, nggak apa-apa bro. Memang niatannya tuh ini kan ya, kayak gitu bisa jadi kan gitu. Tapi ini dibiarin sampai 4-5 hari gitu. Bapak menunggu ini itikat baik mereka tapi nggak ada. Iya gitu ya. betul. Jadi kami itu benar-benar menunggu video apa sih, video fullnya itu yang ternyata sebenarnya pada akhirnya mereka membelok-belokkan. Ya sebenarnya akhirnya mereka membelok-belokkan. Jadi memang sebenarnya strategi juga sih itu supaya YouTube-nya rame kan.
Tapi ya kan akhirnya kalau misalnya harus di take down juga kan ya sia-sia kan. Bener, Udah dibenci orang bener, gitu. bener. Udah jadi malah ya pokoknya jadi mereka sedang di posisi yang tidak baik. Video YouTube-nya juga akhirnya Reputasi juga akhirnya reputasi yang juga kena ya, jadi Pak, ya. jelek. Maksudnya Yang tadi udah jelek jadi semakin jelek Pak ya. Mereka mainnya bagus nggak sih sebenarnya Pak? Nggak boleh. Tadi ngomongin kalian dan apa tuh ngomongin selera. Oh Pak. iya. Janganlah. Iya, dia lagi puasa soalnya. Iya makanya dia tutup mulut. Hampir kesebut dah ya benar. Hampir kesebut. Batal deh guys gitu kan. Paham lah, maksud aku kalau secara kualitas aku juga nggak mau compare gitu. Tapi maksud aku adalah etika yang salah di sini. Iya. Kalau saja koordinasi sama Syafiq, mungkin polemik ini memang bisa jadi menguntungkan kedua belah pihak. betul. Kalau kayak gini, baik-baik. bener. Ini jadi udah di take down, kita juga bisa exposure Anda jadinya hilang. Hilang sia-sia. Gitu. Pada akhirnya si Iit yang tadi dari SPMI datang dan ngobrol untuk mencari titik tengah islah di kalian berdua. Ya, jadi sebenarnya gini. Ya itulah organisasi yang apa ya? Yang kita semua lagi ada di dalamnya semasa yang sulit ini. Pandemi ini. Semasa pandemi. Jadi ada salah satu anggota SPMI yang nge-tag Bang Iit. Habis itu Bang Iit nonton. Nggak tahu pun dia siapa yang diejek. Memang pada dasarnya, memang podcast itu memang udah ngeselin dan ya mungkin perkara 150 tadi itu ya. Perkara 150 Bukan itu. karena tampang yang podcast ya, bukan. Enggak lah. Karena udah jangan kita bahas tampangnya. Karena tampang kita juga nggak seberapa ya. Loh, tampang. nggak gitu, Pak. Manusia itu udah punya taste-nya masing-masing dalam berpakaian, dalam ini nggak boleh. Itu udah hak inilah. Tapi memang jamet sih. Kuproy. Enggak ngurangin. Yang ngomong kami, Bapak nggak akan bilang pahala Kami Bapak hari mewakili ini. Bapak. Bapak kan mulutnya juga ini Pak. Memang anak-anak Ajak. Jadi udah akhirnya di Bang I telepon, Fik, aku mau jumpain kalian. Tapi sebenarnya dia masih ngelak tuh. Sebenarnya dari pertama udah ditelepon, udah di kalian mana? Udah gitu-gitu sebenarnya teman-teman kan. Jadi udah dia ngelak, akhirnya berhasil dihubungin, terus dibilang Bang Iit, aku harus jumpakan kalian supaya maksudnya ini supaya nggak kejadian lagi di musisi-musisi yang lain. Biar masalah juga clear. Biar kalau masalah clearnya sih sebenarnya kalau dari aku pribadi sih Sudah memaafkan. satu udah memaafkan, terus menurut aku udah menang telak juga sih. Iya sih. Udah Iya menang kan? banyak ya Pak. Udah menang banyak juga, nggak ada lagi yang perlu dimenangkan, nggak ada lagi yang perlu apa. Tapi karena memang kami semua tergabung di dalam SPMI dan niatannya supaya ini tidak dilakukan lagi sama Terulang musisi-musisi kembali gitu, lain. saling ngejek-ngejek Iya. itu enggak ya Pak ya. Akhirnya kita ikutin lah kebijakannya seperti apa. Waktu itu Bapak sempat ngobrol empat mata juga, ketemu secara personal juga sama pelakunya. Nah jadi itu yang podcast kan 5 tuh, yang datang 4, yang orang SPMI rame di atas 10 orang. Anak Itu bukan FEMI maksud mau gebukin kan Pak? Bukan, cuman mau ngasih tunjuk aja siapa tahu gitu. Duh keluar juga kan. Iya. Dari jumlah saja sudah mengintimidasi. Ya. Jadi anak The Fame aja ada 9 atau 10 tuh yang datang kan. Anak SPMI-nya banyak juga karena bakal mau bikin aksi juga kan di itu di Kolom Masjid Deli. Raya. Iya, Kolom Deli. Ya udah. Jadi semuanya mau lihat siapa sih orang ini. Maksudnya karena beda circle juga. Kebetulan di SPMI itu kebanyakan band reguleran. Oh. Nah, sementara The Fame sama si manajemen satu lagi ini kan emang Boleh sebut nama nggak sih sebenarnya biar orang-orang nggak bertanya-tanya? Enggak apa? Sebut namanya apa? Sebut Manajemen. nama dari manajemen. Siapa? Boleh. Manajemen. Bisa sebut apa? Iya sebut Manajemen aja show. Pak. Sweet Sound. Sound manajemen. Maksudnya kan emang di circle job yang sama gitu. Sama-sama wedding gitu. Iya, concernnya tuh emang ke wedding. Tapi aku belum pernah dengar Sweet Sound. Sama Pak, aku juga nggak pernah dengar yang namanya Satria. Dia mainnya di Medan apa di Binjai? Enggak, aku nanya lah, saya kan nggak tahu Pak. Orang-orang kalau nggak tahu tuh nanya biar jangan sok tahu. Ini kadang bikin aku deg-degan sih sebenarnya membawakan. Karena podcast serius-serius ini. itu di Medan. Takut itu keamananku terancam gitu. Enggak, Sweet Sound di Medan.
Iya, di Medan. Tapi selalu loh Pak, aku wedding itu, ya memang aku jarang wedding, tapi kalau misalnya aku pergi ke undangan, yang nampak muka Bapak. The Vape Old School Circle. Iya. The Vape Old School Circle. Tapi old school kan sekarang udah banyak kali nge-MC si Apan itu. Pan, tolonglah nge-MC sok-sokan nge-MC Kan kau. itu namanya multi talenta, Pak. Terus apalagi jadi show director, ngeri kau Pan. Betul aku bilang. The real entertainer. Ya maksudnya kan sih. orang-orang ini selalu yang terlihat gitu. Iya. Makanya aku bilang apakah ini wujud dari ketidakpuasan atau ketidaksenangan diri. Karena memang nggak ada spare mereka, scope mereka untuk dapat job karena memang pada akhirnya di segala lini mereka yang dapat. Iya. Gimana menurut Bapak? Nggak gitu juga sih, aku juga bingung sebenarnya gini ya. Sweet Sound ini dulunya namanya Roxy. Roxy ini dulu Fahmi. leadernya Fahmi. Fahmi itu membentuk Roxy, konsultannya aku. Jadi kayak apa ya? Dan nah itu aku abis itu udah ngobrol sama Fahmi, dia bilang, kalau kalian gini terus, kalian pasti bisa ngalahin The Fame. Dan itu sebenarnya kan balik lagi, kita pintar-pintar ngomong di circle apa di luar gitu kan. Ya coba kalau misalnya aku bilang di dalam circle, aku mau ngalahin sesuatu yang lebih tinggi gitu, misalnya yang lebih keren segala macam. Tapi intern aja gitu, nggak usah Intern, di-expose motivasi keluar. kan. Kalau kita ngomong keluar kan jatuhnya jadi, kok sadar diri nggak sih? Iya, Gitu. Jadi nggak tahu diri. Iya, apa ya. gitu kan iya, jadinya. iya. Coba Kan bilang, Pak. terpancing juga. Coba bilang apa? Jadi ya gitu. Maksudnya untuk memotivasi di dalam ya nggak apa-apa. Maksudnya kita bebas ngomong di dalam. Tapi kalau udah sampai keluar, jadi sebelum kejadian podcast ini sebenarnya ada beberapa kali itu sering terdengar. Aku cuman dalam hati, lo ngaca dulu apa gitu. Tahu diri dulu gitu ya. Iya, maksudnya sistem kalian itu aja dulu diskusi sama aku gitu. Sekarang malah mau menyudutkan gitu. Harusnya dipanggil Abang dah. Ketua. Gitu. Tapi jadi sebenarnya itu kan jadi motivasi mereka juga nggak apa-apa. Yang salah itu adalah karena keluar, Benar. apalagi sampai dijadiin podcast. Benar. Tadi misalnya Bapak nyindir misalnya Bang Afan, ya kan? Tapi kan dengan kayak gitu caranya kan nggak marah kan? Yes. Nah, sebenarnya cara-cara mereka karena masih muda-muda kali ya. Cara-cara ngejokes yang supaya bisa enak gitu keterima sama semua itu yang kayaknya belum apa. Atau memang benar-benar dendam kali ya? Mungkin. Jadi memang tersalurkan dia. Enggak, Bapak, dendam sama Bapak apa nih? Dendam karena dia pakai AG, pakai Enggak, itu. Terus Pasti- semua pangsa pasar itu The Fame semua Enggak, dikuasai. enggak. Apakah pernah ada nih, ada job tapi di bidding, terus ada mereka ada Bapak yang menang Bapak gitu. Iya. Nah, satu hal yang aku nggak pernah lakukan adalah aku nggak pernah tahu aku bidding sama siapa. Jadi aku masukin deal nggak deal gitu. Nah, cuman kalau misalnya kan itu aku juga bercermin ya, aku bikin salah apa sama orang ini. Jadi kemungkinan yang aku pernah buat salah itu adalah jadi mereka itu mau pakai vokalis Fame yang ikonik untuk di job, ya maksudnya kan itu bisa mengganggu kan, mengganggu promotionku kan. I see. Nanti klien-klien kan jadi, ya mana ya, bisa juga ternyata pakai si Ini dengan let's say vokalis Maria ini. misalnya, Maria, Vika siapa gitu, bisa juga pakai si mereka ini tapi Dengan melalui harga manajeman mereka, sebelah dengan gitu. harga lebih murah mungkin Pak ya. Aku nggak tahu urusan itu juga. Urusannya berarti ini identity branding ya. Iya, jadi aku memang larang, jangan ya gitu. Ya balik lagi, memang di dalam itu aku ada ngejokes kok bilang, kok masa main sama orang itu bah kayak gitulah misalnya kan. Tapi kan di dalam Jokes gitu, intern. jokes intern. Jadi kan orang tuh mikir, pas udah nanti ngobrolnya serius, ya itu sebenarnya bisa mengacaukan jualan kita gitu. Jadi intinya kalau misalkan mau jokes intern aja, nggak usah diekspos keluar, karena kalau misalnya udah ekspos keluar jatuhnya jadi nyindir orang dan itu bisa bikin sakit hati secara personal. Bener, apa ya pendapat pribadi itu kalau selagi menjadi konsumsi pribadi itu nggak jadi salah. Iya. Ketika salah itu ketika di deliver dan banyak orang yang tidak setuju. Benar. Iya. Tapi kalau misalnya Bapak sendiri Pak menjadi mereka nih, Bapak nih yang nggak senang sama The Fame, apa yang sebaiknya Bapak lakukan? Setelah kejadian ini, Sebelum kejadian atau setelah kejadian ini, let's say lah Bapak si oknum yang ngejelek-jelekin The Fame ini, kalau misalnya Bapak jadi mereka, apa yang harusnya Bapak lakukan gitu? Nggak buat konten itu. sebelum di titik ini juga kan kita melihat banyak senior yang pencapaiannya tinggi kan. Jadi sebenarnya ya dicontoh aja apa yang bisa dicontoh. Habis itu kita juga bisa ngulik luas juga ke
Jakarta misalnya, maksudnya terus kita juga bisa banyak discuss sama WO untuk tahu kebutuhannya pasar. apa sih gitu segala macam. Jadi sebenarnya hal-hal itu yang sebenarnya harus dilakukan duluan sih. Benar. Dibandingkan dengan yang mereka kerjakan. Nyindir Gitu. menyindir Iya. gitu ya, nggak penting, yang penting perbaiki kualitas diri dulu gitu. Banyak belajar dari senior juga sebenarnya baik Pasti. Dulu kalau nggak salah ada orang Horizon, Season, ada orang Dynamic, ada siapa lagi, banyak lah ya. Iya. Yang sampai sekarang bahkan masih eksis. Iya. Apa Om Opi Kumis, Bapak Yogi. Iya. Itu bahkan senior-senior itu kita sering datengin untuk duduk, Om gimana Om gitu, Bang gimana Bang, kayak gitu. Sebenarnya era musik Medan sekarang sih yang agak aneh sih sebenarnya. Kenapa anehnya di mana, Pak? Anehnya ya junior-junior nggak tahu diri semua. Oh. Iya. Cukup tajam dan Iya. pedas ya. Mungkin Nggak mereka tahu diri semua. beranggapan seperti ini, Pak. Ya, makin kemari kan kemudahan zaman semakin semakin gampang. Terus bahasanya apa ya? Orang-orang yang ngerasa terlahir di tahun-tahun sekian itu udah ngerasa bisa lebih mampu dan lebih punya banyak ilmu ya dengan kemudahan. Jadi mikir dia lebih unggul dari orang-orang dulu. Padahal kan yang membentuk manusia itu adalah perjalanan atau experience. Benar. Sebenarnya kan kalau misalnya pun mereka ternyata laku keras, ya senior-senior juga nggak berani speak up juga kan. Ini nggak gitu juga. Oh, mereka nggak laku keras ternyata. Nggak juga. Ya gimana dong, aku self wedding nampaknya dia kok. Maksudnya kalau misalnya tadi udah ngejein, tapi tanggalnya misalnya imbang-imbang dikit gitu sama kita gitu, nggak apa-apa gitu. Baru boleh buka suara. Baru boleh, kayaknya punya hak gitu. Mantap ya, kok kompetitor ku iniin kan. Tapi pada akhirnya dari semua masalah itu kalian sudah islah dan Bapak udah maafin ya? Sebenarnya ya udahlah dari awal-awal tuh udah. Maafinnya bukan cuma untuk kebutuhan konten aja kan, Pak? Jadi sebenarnya gini, itu badanku panas. Dia keringetan loh. Menahan sebagian orang bilang, abang nggak usah ngomong, biar kami aja yang serang, kayak gitu. Tapi sebagian juga bilang, kalau kau nggak ngomong, ini nggak berhenti. Akhirnya aku justru mikir, aku harus ada nyindir dikit, aku harus bilang yang kalian buat sama aku itu nggak ada apa-apanya dibandingkan yang udah aku jalani selama ini gitu. Paham. Ya kan? Tapi nyindirnya juga harus ada supaya maksudnya ya gitulah, nggak usah buat gitulah gitu. Bahkan kemarin sampai ada orang kejaksaan datang ya Pak? Nggak ada ya? Mau ngapain, Pak? Kejaksaan Papa Barat. Oh, Papa Barat gitu ya. Jangan sampai nanti diangkut ya, Pak ya. Pada akhirnya sudah islah dan pokoknya kondisi saat itu udah Baik-baik aja. Udah bukan bilang baik-baik saja, ya udah pada tahu lah posisinya masing-masing. Nah, jadi gini, kalau islahnya aku pribadi, terutama kepada Satrionya ya, karena waktu setelah kami dipertemukan oleh Bang Iit, aku ngechat si Satrio, maksudnya aku bilang sama dia, enggak, karena waktu kami ketemu kan mereka berkilah-kilah tuh, enggak, kami bukan ngejain orang abang, sebenarnya kami ngejain diri sendiri, yang sebenarnya semua orang bilang itu bullshit, gitu kan. Terakhir aku bilang sama si Satrio tuh, aku bilang, Sat, kau mau bikin video permintaan maaf, udahlah, tulis ikhlas saja, terus nggak usah ditutup-tutupin kalau kau memang ke kami, walaupun sebenarnya di video itunya dia masih nutupin, tapi gimana ya, aku melihat penyesalan, tapi di yang orang yang beberapa yang lain, oh si leadernya udah, kebetulan waktu kami ngomong tuh si leadernya itu yang pakai kacamata, yang pokoknya di sebelah yang baju hitam. Nah, dia yang paling banyak ngomong, waktu kami ketemu sama Bang Iit. Jadi aku anggap dua orang itu selesai lah. Tapi yang lain-lain kan juga nyindir. Gitu. Jadi kalau aku pribadi sih ke Satrionya pribadi juga aku udah sangat maafin. Bahkan itu kan bisa terjadi perang komen juga di permintaan maaf dia kan. Aku yang suruh dia turn off aja komennya, aku yang suruh juga gitu. Bapak yang arahkan. Gitu. Iya, supaya jangan ada kericuhan baru lagi gitu. Ya kan, maksudnya udah selesai. Nah, ini mungkin ada kekesalan teman-teman, bukan aku. Kesalahan teman-teman kenapa yang lain nggak minta maaf juga gitu. Sampai itulah titiknya. Oh, ada mungkin ya, nggak tahu ya. Mungkin orang tuh mau masuk manajemen Bapak kali. Iya, Pak. Ya kan, Pengen Bapak kolaborasi tahu. mungkin gitu, Pak. Kayaknya nggak bisa. Kau bisa transfer nggak? Nggak bisa pakai nggak sama dosen. Ya
kan? Jadi intinya masuk The Fame harus Intinya, bisa transpose. kalau nggak mau jadi keributan, main jangan transpose. Makanya Pak itu jadi pelajaran juga buat Bapak Pak. Masa anak-anak yang nggak boleh transpose tapi dianya boleh transpose? Pada akhirnya yang awak ya Pak, yang awak apa namanya pikirkan adalah balik lagi mau nggak mau intinya mau dimanapun berbisnis atau dimanapun circle-nya kita harus tahu attitude ya. Iya. Harus tahu attitude dan kalau memang mau buat keributan buatlah keributan yang Positif. keren, yang keren ya, bukan harus positif. Maksud aku kayak tadi di dealing aja dulu di awal bang, buat ini ya gini-gini gitu. Dan Konfirmasi dulu lah intinya. benar dan masalah pencapaian dan tidak pencapaian itu maksud aku jadi orang yang inilah yang keren lah yang jangan norak yang kalau misalnya kita nggak bisa dapetin sesuatu jangan nyalakan keadaan Benar. ya kan apa yang bisa dia dapat nggak semerta-merta dia langsung buka mata bisa dapat enggak gitu loh dari dulu dari nge-crew terus sampai hari ini dia bisa bangun semuanya ngerikan brandingnya kan 2024 loh. Kerajaan The Fame loh. Jadi emang cacian, makian itu emang udah jadi makanan Udah makanan, sehari-hari kan. udah biasa aja. Udah nggak sakit hati lagi apa ya. Cuman sindir yang secara frontal itu yang bikin Bapak akhirnya tersulut gitu ya. Yang ngebuat tersulut balik lagi sebenarnya aku prihatin kok sekarang anak-anak muda musik Medannya gini ya gitu. Nggak kayak kita dulu. Bilang junior ya Pak ya. Nggak kayak kami dulu yang digembleng-gemblengin mungkin dimaki-maki sama senior-senior. Jadi waktu itu kan mungkin kita sakit hati ya. Tapi di titik sekarang waktu ya let's say mungkin kita lebih maju dari beberapa, kita hormatin loh semua. Iya harus. Gitu harus kita hormatin humble loh ya, semua. Pak, Kita hormatin semuanya jadinya. Gitulah. Ingat karena Medan adalah kota ketua jadi kita yang muda-muda harus tahu diri, harus abang dah. Iya. Salam ketua. Iya. Tapi apapun itu masalahnya kan udah beres. Iya. Tapi Ya, kalau ya. mau ngajak ribut lagi, ayo. Ayo. Ya, kan? Biar namanya naik ya. Chris, ya. Dan kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang nonton sini mau wedding, anaknya mau ada video-video ada lagu-lagu asik, pemain keyboard asik, boleh langsung kontak Syafiq ya. Iya The Fame. Siap. The Fame. Nanti linknya awak taruh di bawah ini. Boleh langsung hubungi dapat harga diskon ya. Kalau masih ada yang nggak sepakat dengan apa yang dikasih tahu Syafiq atau apa yang dijelaskan, boleh juga komen. Komen. Kalau masih ada mau keributan, komen Hujat lagi. kita. Apa-apa. Kita menerima hujatan. Karena ingat tadi ya. Iya. Nike Air Jordan tadi ini, iWatch tadi ini, sama handphone yang matanya 3, itu nggak dari bapaknya. Itu dicari dari fan. Walaupun mobil van-nya itu dia minjem uangnya dari bapaknya. Untuk tadi siapa si Satrio? Yuk, Banyak-banyak belajar. nggak usah baik-baik belajar. Maksudnya ya udah cukup ya, yuk ya, gitu. Tapi kalau mau cari ribut, ayo. Thank you sampai nggak ada hadir ya. Terima kasih banyak Ya. sukses ya buat The Fame ya Pik ya. Ya, jadi jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton hari ini, jangan lupa komen dan jangan lupa juga subscribe, like, share, terus dihidupin loncengnya supaya apa? Notification-nya biar nggak ketinggalan episode terbaru. Kita dukung dong. Ini kita ngejar berapa followers untuk subscriber? 1 juta. 1 juta. Jadi Dan jangan juga lupa punya YouTube kan? Punya anak-anak The Fame suruh Apa nama YouTube? subscribe. Fame Space Management. Fame Pasti Management. Di situ juga ada info untuk perihal booking dan press list dari Fame. Jadwal konser juga ada di Ada situ. juga. Ya kan? Ada podcast juga. Ada Oh, ada podcast podcast juga. juga, Pak, ya? Itu luar biasa anjing. Semua bisa. Iya, semua. Udahlah, Assalamualaikum. Bye.